أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang satu submasalah di dalam pendistribusian zakat, termasuk zakat al-fitr. Adalah apa? Banyak kemudian zakat itu, termasuk zakat al-fitr, didistribusikan ke yayasan-yayasan ataupun panti-panti yatim. Ini yang kemudian perlu kita luruskan. Kita akan awali dengan satu ayat Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Ini ayat bicara tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yang kemudian disebut mustahiq. Yang wajib mengeluarkan disebut muzakki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu termasuk di dalamnya adalah sedekah wajibah. Sedekah wajibah berarti siapa atau apa yang dimaksud dengan sedekah wajibah? Zakatul fitr. Untuk siapa? Yang pertama adalah al-fuqara. Al-fuqara jam'u faqir, jamak dari fakir. Siapakah fakir itu? Dalam al-fiqh al-manhaji disebutkan man la mala lahu yaqa'u mawqi'an min kifayatihi maf'aman wa malbasan wa maskanan. Orang yang tidak punya harta untuk kebutuhannya yang cukup, seperti berupa makanan, berupa pakaian ataupun tempat tinggal. Pertama, fakir. Yang kedua, masakin, jam'u miskin. Siapakah? Man la syai' man lahu syai' yasuddu min hajatihi, orang yang punya harta untuk kebutuhannya, tetapi walakinnahu la yakfihi, tapi nggak cukup. Kalau fakir nggak punya, kalau miskin punya tapi nggak cukup. Pertama fakir, yang kemudian miskin, yang ketiga adalah al-amiluna 'alaiha atau amil zakat. Kemudian yang keempat al-mu'allafah qulubuhum, yaitu para mu'allaf. Wa fir riqab, yang kelima adalah riqab, yaitu hamba sahaya. Yang keenam al-amilun atau al-gharimun, yaitu orang-orang yang berhutang. Yang ketujuh adalah fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu apa? Al-musafir safaran mubahan. Orang yang musafir tentu safarnya adalah safar yang mubah, bukan safar yang maksiat. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kita menemukan kata yatim di dalam surah At-Taubah ayat 60. Maka bagaimana kalau atau apa yang terjadi selama ini di masyarakat berupa penyaluran zakat ke panti-panti yatim? Maka perlu kemudian kita luruskan. Apa yang kita luruskan? Sesungguhnya kita mendistribusikan zakat kepada panti-panti yatim bukan karena keyatimannya. Karena yatim itu dimungkinkan ada dua kondisi. Yang pertama adalah seseorang yatim, tapi dia punya harta yang banyak, punya harta yang cukup. Memang dia ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh bapaknya, atau bahkan ibunya. Tapi hartanya cukup untuk sekolah dan seterusnya, kebutuhannya cukup. Maka yatim yang seperti ini, dia seorang yatim yang kaya, bukan fakir, bukan miskin, maka bukan merupakan mustahik dari zakat. Lalu kemudian kondisi yang kedua adalah orang yang yatim, yang memang dia sudah memang yatim, satu waktu juga tidak punya harta. Bisa tergolong atau terkategorikan fakir, atau juga miskin, atau dan lain sebagainya. Dan yang kita jumpai selama ini di panti-panti yatim, panti-panti asuhan,
Sesungguhnya mereka adalah orang yang yatim dan satu waktu memang terkategorikan fakir ataupun miskin ataupun dan lain sebagainya. Sehingga karena kefakirannya, karena kemiskinannya, orang tuanya atau ibunya merasa berat untuk membiayai pendidikannya, dititipkanlah kemudian di panti-panti yatim. Maka sekali lagi, tidak mengapa kita meneruskan pendistribusian ini kepada panti-panti yatim, tapi kemudian mari kita luruskan, bukan karena keyatimannya, tapi memang dalam satu waktu mereka adalah imma terkategorikan fakir, wa imma terkategorikan miskin, ataupun kategori-kategori dari 8 asnaf yang ada dalam surah At-Taubah ayat 60. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.